Halo para kamu, pernah nggak lo ngerasa nyaman banget nonton channel YouTube favorit lo? Gambarnya penuh warna, karakternya imut, lucu, dan narasinya ringan, bahkan sesekali aneh tapi menghibur. Tapi sekarang bayangin ini, channel itu dibalik warnanya yang cerah, ternyata menyimpan aroma luka, darah, dan jeritan. Apa jadinya kalau seseorang yang lo kira cuma pembuat konten lucu, ternyata adalah seorang penyiksa? Bukan cuma verbal, tapi fisik. Bukan hanya menyakiti, tapi memenjarakan. Hari ini gue bakal bawa lo ke balik layar channel anime Jepang yang bernama Gahakyu. Sebuah nama yang mungkin asing, tapi kisahnya akan terus menghantui lo bahkan setelah video ini selesai. Bulan Juni 2024, seorang pria muda berjalan tertatih-tatih menyusuri jalanan kota Tokyo. Malam itu hangat, tapi tubuhnya menggigil. Langkahnya berat, nafasnya terengah-engah, hampir roboh. Tapi dia terus jalan, karena hari itu dia pulang. Setelah menghilang tanpa kabar selama berbulan-bulan, akhirnya dia kembali. Keluarganya sempat berpikir dia sudah mati. Tapi ketika mereka melihat wujudnya yang sekarang, mereka tahu sesuatu yang lebih buruk dari kematian baru saja terjadi. Tubuh pria itu kurus kering, penuh luka, penuh bekas sayatan, bajunya kebesaran, wajahnya kosong, matanya udah nggak punya harapan hidup. Dan saat dia mulai bicara, tangannya gemetar, suaranya patah-patah. Dia cerita tentang air mendidih, tentang wajan panas yang ditempelin ke punggung, tentang tamparan, tendangan, penyiksaan yang dia alami hampir setiap hari. Dia nggak bisa kabur, dia disiksa, dia dipenjara di sebuah apartemen kecil oleh seseorang yang wajahnya sering kita lihat di thumbnail anime. Seorang yang dikenal netizen Jepang sebagai Gahakyu. Nama itu, Gahakyu, ternyata bukan satu orang, tetapi ada dua. Rei Fukuoka, seorang animator, pengisi suara karakter cewek, dan Hiroaki Kaneko, si penulis cerita dan pengelola channel. Dari luar, channel ini kelihatan seperti kanal anime nyeleneh biasa. Gaya gambarnya unik, karakter ceweknya imut-imut, penuh warna pastel. Tapi cowok-cowoknya digambarkan dengan bentuk yang groteskes, aneh, bahkan menjijikan. Cerita mereka surreal, kadang lucu, kadang gak masuk akal, kadang terasa ganjil. Tapi di mata penonton, itu cuma dark humor. Gak ada yang nyangka kalau kegelapan yang sebenarnya lagi berlangsung di balik layar. Channel Gahakyu mulai tayang akhir tahun 2022. Kurang dari setahun, mereka sudah punya lebih dari 100.000 subscriber. Dan kayak YouTuber anonim lainnya, identitas mereka dirahasiakan. Wajah Rei disamarkan, informasi pribadi dihapus. Tapi semua berubah setelah satu nama disebut, dan penyelidikan resmi dimulai. Polisi akhirnya merilis data mereka. Rei Fukuoka, 27 tahun, tinggal di Itabashi, Tokyo. Pekerjaan resminya distributor video. Latar belakangnya nyaris kosong, gak jelas pernah sekolah di mana dan kerja apa sebelumnya. Sedangkan Hiroaki Kaneko, 34 tahun, tinggal di tempat yang sama, tapi lebih aktif di dunia nyata. Dia sempat punya bisnis pengiriman makanan, juga punya bar kecil di daerah Ikebukuro sampai 2023. Orangnya belak-belakan, suka balapan kuda, suka nongkrong, dan kata beberapa sumber cepat marah. Dan disinilah semua mulai berubah. Karena pria yang tadi jalan pulang sambil terseok-seok itu, dulunya adalah pegawai di bar milik Hiroaki Kaneko. Dari awal, kerja di bawah Kaneko bukan hal mudah. Orang ini dikenal perfeksionis dan gampang ngamuk. Sekali kamu bikin kesalahan, sekecil apapun, dia langsung naik pitam. Sampai suatu hari, tanpa peringatan, dia bilang ke korban, "Aku udah gak percaya sama kamu.
Mulai sekarang, kamu tinggal sama aku, biar bisa belajar kerja yang benar. Dan itu bukan sekedar ancaman, itu perintah. Mulai Januari 2024, korban dipaksa tinggal bareng Hiroaki Kaneko dan Rei Fukuoka di satu apartemen kecil, tempat yang dalam waktu singkat berubah jadi neraka. Awalnya hidup serumah dengan atasan mungkin terdengar seperti bentuk disiplin keras. Tapi korban ini nggak cuma diminta kerja lebih giat. Dia dipantau, dia dibatasi, dia dipaksa tunduk. Setiap aktivitasnya dicatat, setiap gerakannya diawasi, dan setiap kesalahan kecil dihukum. Sebenarnya korban ini nggak tinggal sendiri. Di apartemen itu ada Rei Fukuoka dan Hiroaki Kaneko. Mereka hidup sebagai pasangan, tapi bukan pasangan biasa. Karena rumor yang mulai menyebar bilang dinamika mereka bertiga udah nggak sehat dari awal. Ada yang bilang korban juga dilibatkan dalam produksi konten Gahakyu. Ada yang bilang dia dipaksa bantu ngedit. Tapi sebagian besar kesaksian menyebut dia disuruh jadi kurir makanan supaya dapat uang tambahan buat modal channel YouTube mereka. Dan uang itu bukan buat dia. Semua hasil kerja kerasnya disita Kaneko. Duitnya diambil, tenaganya dikuras, makannya cuma boleh sehari sekali. Lo bisa bayangin, kalau dia kedapatan ngantuk atau sekedar main HP, tangannya langsung ditarik, rambutnya dijambak, mukanya ditampar. Gak ada hari tanpa kekerasan. Karena di mata Kaneko, semua kesalahan, kecil atau besar, pantas dibayar pakai rasa sakit. Dan Kaneko gak kerja sendiri. Dia sering nyuruh Rei Fukuoka buat ikut mukulin korban. Tamparan dari tangan orang yang biasa isi suara karakter anime lucu, tapi sekarang jadi alat penyiksa. Pikirkan itu sejenak. Orang yang biasa lo dengar dengan suara imut dan ceria, ternyata juga bersuara saat nyuruh korban bangun lebih pagi, kerja lebih keras, dan diam saat ditendang di lantai dapur. Tapi neraka nggak berhenti di situ. Puncaknya terjadi saat Kaneko benar-benar kehilangan kendali. Dengan wajah dingin, dia nyuruh Rei untuk merebus air. Air itu mendidih, mengepul, dan tanpa ekspresi, Rei Fukuoka menuangkannya perlahan ke atas kepala korban, ke wajahnya, ke badannya. Lo pikir itu udah cukup? Belum. Setelah itu, Kaneko ambil penggorengan yang masih panas dan menempelkannya ke punggung korban. Langsung, tanpa alas, tanpa ampun. Kulit melepuh, luka terbuka, daging terbakar. Dan itu bukan satu-satunya. Penyiksaan ini berlangsung dari Januari sampai Mei 2024, yang mana itu terjadi selama berbulan-bulan. Sampai akhirnya di awal Juni, dengan luka yang masih belum sembuh total, tulang yang nyaris remuk, dan tubuh yang gak lagi utuh, korban kabur. Dia lari dari apartemen, terbata-bata, pincang, berdarah, tapi dia tetap lari. Dan akhirnya sampai ke rumah, ke keluarganya, yang langsung membawanya ke polisi. Setelah laporan masuk, penyelidikan dimulai cepat, dan hasilnya bikin geger komunitas anime online Jepang. Gahakyu, channel penuh warna pastel dan suara ceria itu, ternyata dijalankan oleh pasangan yang menyiksa orang secara sistematis, selama berbulan-bulan tanpa ada yang tahu. Polisi segera menangkap mereka. Pasangan Gahakyu ditahan, dan dakwaannya bukan main-main. Pelanggaran terhadap hukum khusus penindakan kekerasan, pelecehan, dan perusakan. Tapi yang lebih mengejutkan adalah hasil vonisnya. Rei Fukuoka dijatuhi hukuman 6 bulan penjara dengan masa percobaan 3 tahun. Alias dia nggak benar-benar ditahan, cuma masuk daftar pengawasan. Alasannya karena Rei dianggap hanya mengikuti perintah Kaneko. Semua keputusan utama, semua tindakan sadis, dinyatakan berasal dari satu orang, Hiroaki Kaneko. Tapi waktu di sidang, Kaneko malah santai. Dia bilang nggak maksa korban tinggal di apartemen. Katanya, korban sendiri yang minta. Dia juga ngaku kekerasan cuma terjadi 2 kali, dan menurut dia itu bukan penyiksaan, tapi pendisiplinan. Air panas, wajan, tamparan dan tendangan.
Kaneko bilang itu semua cuma bentuk disiplin. Metode ini untuk mendidik karakter, biar korban belajar dari kesalahan. Bahkan dia menyebut insiden itu sebagai pertunjukan kecil. Katanya, saya hanya ingin dia berhenti dan berpikir. Seolah-olah trauma dan luka bakar itu bukan apa-apa. Biasanya, ketika kebenaran menyeruak, ketika pelaku kejahatan ditangkap dan kasusnya viral, orang-orang akan menjauh. Channel YouTube akan sepi, reputasi hancur, dan semua yang terlibat terkubur di blacklist dunia maya. Tapi di kasus ini, yang terjadi justru sebaliknya. Setelah Gahakyu resmi terbongkar, setelah Rei Fukuoka dijatuhi hukuman, dan Hiroaki Kaneko jadi terdakwa utama, channel mereka masih aktif. Per tanggal video ini dibuat, upload terakhir video dari channel itu adalah pada tanggal 11 Juli 2025. Masih terus upload video baru, masih ada animasi cewek imut dan pria aneh berbadan tambun, masih dengan gaya yang sama. Dan yang bikin netizen Jepang menggigil, kontennya mulai berubah. Video pertama yang muncul setelah kasus ini meledak, nampaknya mengejek semuanya. Di video itu, seorang pria sedang makan mie soba. Tiba-tiba dia narik rambut karakter cewek dan memakannya. Setelah itu dia ditangkap polisi. Tapi, selama digelandang keluar ruangan, dia terus teriak, "Aku cuma makan mie soba, aku nggak salah." Kalimat itu mirip persis dengan yang Hiroaki Kaneko ucapkan saat ditangkap polisi, seolah mereka mentertawakan kasus ini di depan publik. Komentar di video itu meledak. Sebagian bilang, "Jadi begini ya ceritanya." Yang lain nulis, "Sekarang gue ngerti kenapa lo tuangin air panas ke orang itu." Yang lebih ekstrim bahkan nulis, "Gue malah jadi ngefans sekarang." Konten-konten mereka yang dulu dianggap aneh tapi lucu, sekarang dilihat dengan sudut pandang baru. Setiap ekspresi, setiap adegan dilihat ulang, dicurigai sebagai cerminan dunia nyata yang mereka alami bertiga di dalam apartemen itu. Tapi ada hal lain yang lebih mengganggu. Subscribernya nambah. Orang-orang mulai follow channel Gahakyu, bukan karena suka, tapi karena penasaran. Karena mereka ingin tahu, apakah konten berikutnya akan membocorkan lebih banyak petunjuk soal kasus sebenarnya. Dan benar saja, di Januari 2025 muncul channel baru, bukan animasi, tapi channel live action, yang katanya masih dijalankan oleh salah satu dari mereka. Gak jelas siapa yang upload, Rei, Kaneko, atau orang lain. Tapi suasananya tetap sama, disturbing, ganjil, dan tetap ditonton. Tapi yang paling bikin merinding adalah kenyataan bahwa sampai sekarang, status Hiroaki Kaneko masih belum jelas. Dia udah ditetapkan sebagai pelaku utama. Dia ngatur semuanya. Dia nyuruh Rei nyiksa korban. Dia yang ambil uang korban. Dia yang bilang, semua itu cuma bentuk pendidikan. Tapi nggak ada kabar soal vonisnya. Ada yang bilang dia masih bebas. Ada yang bilang dia berhasil hindari hukuman. Dan ada juga yang nyebut, artikel berita tentang kasus ini pelan-pelan dihapus dari internet. Katanya karena permintaan pribadi. Gak sedikit yang curiga, ada seseorang di balik layar yang berusaha mengubur kasus ini diam-diam. Sementara itu, korban masih hidup dengan luka fisik di wajah dan punggung, dengan trauma mendalam, dan harus menjalani evaluasi psikologis berulang kali untuk bisa bangkit dari neraka yang dia alami. Tapi di sisi lain, komunitas online malah terpecah. Ada yang marah, ada yang muak, ada juga yang membela Kaneko dan Rei. Ada yang bilang, gak seburuk itu kok, korbannya juga gak mati. Ada juga yang nyeletuk, siapa tahu si korban bohong, kan dia bisa kabur pas nganter makanan, tapi dia gak kabur. Dan dari komentar kayak gini, lo bisa lihat satu hal yang bikin gue makin ngerti. Di internet, empati bisa digantikan oleh hiburan. Dan ketika batas antara realita dan konten mulai kabur, bahkan pelaku kekerasan bisa dapat tepuk tangan. Kita hidup di zaman di mana wajah bisa disamarkan, identitas bisa dikubur dalam avatar, dan kejahatan bisa dibungkus dalam format MP4. Dulu, lo pikir lo cuma nonton channel lucu-lucuan, gaya animasi pastel, karakter kawaii,
ceritanya leneh, kadang gak masuk akal. Tapi sekarang lo sadar sesuatu. Tiap klik yang lo kasih, tiap view yang lo sumbangin, tiap komentar yang lo tulis kayak, lucu juga nih videonya. Mungkin aja ikut memperpanjang penderitaan seseorang yang gak kelihatan di layar. Karena di balik semua suara ceria itu, ada seseorang yang dipaksa kerja sampai gak bisa nafas. Ada seseorang yang cuma boleh makan sekali sehari. Ada seseorang yang ditampar sambil animasi video tetap berjalan di timeline editan. Dan lo tahu yang paling ironis? Mereka berhasil. Channel itu tumbuh. Monetisasi tetap jalan. Subscriber makin naik. Kasusnya viral. Tapi jadi viral bukan berarti dihentikan. Kadang viral justru bisa jadi bensin. Nyalain mesin horor ini makin kenceng. Dan sekarang, bahkan setelah semua terbongkar, masih banyak yang nonton, masih banyak yang ketawa, masih banyak yang bilang, ya udahlah, kan cuma YouTube, lagian animasinya lucu kok. Lucu, sampai lo sadar, apa yang sebenarnya mereka tonton adalah pantulan dari penyiksaan nyata. Gue gak bisa kasih lo ending bahagia, karena sampai detik ini, gak ada yang tahu, apakah Hiroaki Kaneko akan benar-benar dihukum. Gak ada yang tahu apakah Rei Fukuoka akan kembali ke balik layar. Dan gak ada yang tahu apakah korban, orang yang kehilangan harga diri, tubuh, dan waktunya akan bisa benar-benar sembuh. Yang kita tahu cuma satu, kita semua sempat ikut nonton, sempat ikut nyumbang view, sempat ikut ketawa, sebelum tahu kalau di balik audio ceria itu ada jeritan yang gak pernah dimasukin ke dalam video. Dan sekarang, gue tanya ke lo, kalau suatu hari lo lihat channel lucu di YouTube dengan gambar warna-warni dan karakter kawaii, tapi auranya aneh banget, berasa seperti ada sesuatu yang off, apakah lo bakal skip begitu aja, atau lo bakal klik? Dan kalau ternyata video itu dibuat di dalam ruangan yang penuh darah, penuh bisikan ancaman, dan penuh luka bakar, apakah lo bakal berhenti nonton? Atau justru makin penasaran? Ini bukan sekedar cerita menyeramkan. Ini kenyataan. Ini kasus Gahakyu. Dan lo baru aja mendengarnya di Ruang Tamu Med.